Halo semuanya, jumpa lagi di channel IT Newbie. Di video kali ini kita akan bahas cara nembak WiFi menggunakan router TP-Link dengan tipe TLWR842N. Jadi router ini terdiri dari dua antena, kemudian di bagian ini terdapat lampu indikator untuk port WAN maupun port LAN. Kita lihat di bagian belakang ada tulisan TP-Link untuk jangkauannya sampai 300 meter dengan tipe TLWR842N. Oke. Dan ada bolongan-bolongan seperti ini untuk mengurangi panas. Nah, di bagian ini ya, bisa kita lihat yang warna hitam ini adalah tombol reset, kemudian port adaptor, kemudian yang ini adalah port WAN atau port untuk internet, kemudian ada juga 4 port LAN ya untuk ke jaringan LAN. Nah, ini dia untuk bagian ini ya. Oke. Nah, sekarang kita lihat di bagian depan. Jadi bentuknya seperti ini. Untuk kabel antenanya bisa dimerengkan seperti ini ya. Jadi bisa kita atur untuk kedua antena ini, tapi kedua antena ini tidak bisa dicopot, jadi dia langsung sudah terpasang pada routernya. Oke. Nah, sekarang kita hidupin terlebih dahulu router TP-Link ini. Jadi kita colokin ke sumber listriknya seperti ini, kemudian kita colokin ke port adaptor yang ada pada TP-Link. Oke, seperti ini untuk menghidupkannya. Jadi dia tidak memiliki tombol power. Ketika dicolokin ke listrik langsung hidup seperti ini. Jadi kelihatan hidup dari lampu indikator yang ada di bagian depannya. Oke, setelah dihidupin, kita akan setting atau kita akan konfigurasi menggunakan handphone Android seperti ini. Oke, jadi nanti kita akan setting lewat handphone Android. Oke, nah sekarang untuk mengkonfigurasinya kita hubungkan dulu ke router TP-Link. Jadi kita hidupkan melalui WiFi, kemudian akan muncul nama WiFi TP-Link 61E2. Jadi dia tidak memiliki password, jadi langsung terhubung seperti ini. Jika sudah terhubung, maka akan muncul halaman seperti ini. Oke. Jika ini tidak muncul ya, kalian bisa melihat IP dari router TP-Link. Oke. Nah, di sini lihat alamat dari routernya yaitu 192.168.1.1 ya, alamat gateway-nya 192.168.1.1. Oke. Nah, alamat IP tersebut kita masukkan di web browser. Jadi sekarang kita buka web browser. Oke. Kemudian di address bar atau di halaman address barnya kita ketikkan IP address dari router TP-Link yaitu 192.168.1.1. Jadi ini halaman gateway dari handphone ini ya. Maka muncul lagi layar seperti ini ya. Ini adalah dashboard dari router TP-Link. Nah, sekarang kita lihat di bagian WAN-nya. Jadi untuk koneksi TP-nya kita buat dinamik aja ya, supaya langsung mendapatkan IP otomatis dari internet. Kemudian untuk nama WiFi-nya bisa kita atur di sini ya.
Di sini saya buat nama wifi-nya TP-Link. Jadi nama wifi-nya saya buat TP-Link Wi-Fi. Kemudian di sini kita tentukan passwordnya. Oke, di sini saya buat passwordnya yang ini 12345678. Kemudian oke. Nah, jika dia meminta seperti ini, saya pilih nanti. Oke. Setelah itu kita sambungkan lagi wifi-nya ke nama wifi yang baru kita buat, yaitu TP-Link Wi-Fi. Kemudian kita masukkan passwordnya ya. Tadi passwordnya 12345678. Kemudian sambungkan. Oke, dia akan nyambung ke TP-Link Wi-Fi. Jadi sekarang bisa kita remote kembali. Nah, kita lihat dulu alamat Wi-Fi-nya. Untuk alamat Wi-Fi di gateway masih 192.168.1.1. Oke. Kemudian kita buka web browser. Kita ketikkan lagi alamatnya, yaitu 192.168.1.1. Oke, maka akan muncul seperti ini. Nah, ini adalah status koneksi dari router TP-Link. Nah, untuk statusnya saat ini belum nyambung ke internet. Jadi sekarang kita masuk ke internet setting. Nah, di sini kita ubah modenya dari router menjadi WISP karena kita nanti mau nembak wifi yang ada di sekitarnya ya. Jadi untuk nembak wifi kita buat operating mode-nya WISP atau WISP, singkatan dari Wireless Internet Service Provider. Jadi dengan mode seperti ini kita bisa menyambungkan ke wifi, kemudian memancarkan wifi yang baru dengan jaringan yang baru. Nah, di sini kita nyambungkan ke IT Newbie ya, ke wifi yang ada di sekitar ini ya, yang muncul tadi di wifi sekitarnya. Kemudian kita harus masukkan password dari wifi tersebut. Jadi kita harus mengetahui passwordnya supaya bisa nyambung ke wifi tetangga yang akan kita tembak. Oke, setelah muncul seperti ini, dia akan mencoba nyambung ke wifi tetangga tersebut. Oke, jadi kita tunggu sampai prosesnya selesai. Oke, setelah itu kita sambungkan lagi ke wifi TP-Link Wi-Fi ya, supaya bisa kita remote untuk mengkonfigurasinya. Nah, sekarang untuk alamat gateway atau alamat routernya sudah ganti menjadi 192.168.2.1 karena dia membentuk jaringan yang baru setelah disambungkan ke internet dengan mode WISP. Jadi di sini alamatnya saya rubah menjadi 192.168.2.1. Kemudian kita sambungkan, maka sudah bisa kita remote kembali. Untuk koneksi internetnya sudah nyambung ya ke router TP-Link, jadi bentuknya seperti ini. Kemudian kita lihat ya di bagian bawah ini untuk sistem informasi ya, jadi bisa kita baca-baca di situ. Kemudian kita masuk ke menu administration. Nah, di bagian ini kita bisa membuat password dari router wifi ini, kemudian bisa kita atur DHCP servernya ya. Oke, kemudian di sini saya akan rubah untuk DNS-nya. Saya akan
membuat IP DNS dari Google, yaitu 8.8.8.8 dan 8.8.4.4. kemudian oke. Jadi untuk IP DNS-nya sudah kita rubah menjadi seperti ini. Oke, untuk yang lainnya masih tetap. Oke, jika sudah nyambung, kita pastikan atau kita cek dulu ya apakah sudah nyambung ke internet. Nah, di sini kita coba akses internet dengan membuka aplikasi YouTube yang ada di handphone Android. Oke. Jadi ini sudah kita sambungkan ya ke WiFi TP-Link tersebut. Maka jika berhasil, kita sudah bisa mengakses internet seperti ini. Oke teman-teman, demikianlah cara nembak WiFi tetangga menggunakan router TP-Link TLWR842N. Mudah-mudahan bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.